Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 SMKN 1 Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini, pertemuan kedua, kita masih membahas mengenai masalah teks prosedur. Tujuan dari pembelajaran di pertemuan kedua ini yaitu kalian sebagai peserta didik harus mampu menyebutkan struktur teks prosedur, dan yang kedua, kalian sebagai peserta didik harus mampu menjelaskan struktur teks prosedur. Perlu kalian ingat bahwa teks prosedur seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan pertama, yaitu merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah secara berurutan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, itu perlu kalian ingat pengertian dari teks prosedur. Selanjutnya, dalam pembahasan kali ini, kalian akan eh, mengenal dari struktur teks prosedur. Yang pertama, struktur teks prosedur itu ada pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum yaitu berisi pengantar, pengenalan, atau gambaran umum tentang isi petunjuk. Misalnya seperti ini. Ketika kalian sudah berusia 17 tahun, maka kalian diwajibkan memiliki kartu identitas. Baik itu kartu tanda penduduk ataupun misalkan surat izin mengemudi atau SIM. Nah, dalam pernyataan umum itu dijelaskan kenapa kalian harus punya KTP, kenapa kalian harus punya SIM. Ya, nah itu dijelaskan dalam pernyataan umum. Yang kedua ada tahapan. Nah, tahapan ini terbagi ke dalam 3 jenis, ya. Yang pertama, cara menggunakan alat atau menggunakan sesuatu. Nah, tadi kita akan membuat KTP atau membuat SIM. Nah, di situ diuraikan tahapan-tahapannya, ya. Kalau membuat KTP harus ada pengantar dari RT misalkan, ya, membawa kartu keluarga sebagai persyaratannya dan lain-lain. Itu cara membuat sesuatu. Ada juga cara menggunakan alat. Misalkan cara menggunakan mesin cuci. Bagaimana langkah-langkahnya? Cara menyalakan komputer, bagaimana langkah-langkahnya di situ disebutkan. Yang kedua, cara melakukan suatu aktivitas. Misalkan cara berolahraga yang baik, bagaimana. Nah, di situ dijelaskan di tahapan-tahapannya. Yang ketiga, atau cara melakoni kebiasaan hidup. Ya, misalkan eh, ketika kalian bersekolah setiap hari, bagaimana cara melakukan kegiatannya. Di situ dituliskan mulai dari bangun pagi, kemudian setelah bangun apa yang dilakukan, kemudian pergi ke sekolah, di sekolah apa yang dilakukan, kemudian setelah pulang sekolah apa yang dilakukan. Nah, itu diuraikan dalam tahapan-tahapan tersebut secara prosedur. Yang ketiga, struktur teks prosedur itu ada penegasan ulang atau kesimpulan. Jadi di situ dijelaskan manfaat dari tahapan-tahapan atau pembuatan suatu pembuatan, kalau tadi SIM itu KTP itu manfaatnya apa gitu. Itu dijelaskan di penegasan ulang. Atau cara menggunakan alat itu seperti apa ya manfaatnya, misalkan ketika kalian menyalakan komputer, kemudian menggunakannya, kemudian lalu dimatikan dengan prosedur yang benar, tentu itu akan menjaga kualitas atau menjaga keadaan alat tersebut supaya tetap bagus gitu, tidak mudah rusak. Maksudnya seperti itu, ada penegasan ulang di situ. Nah, untuk struktur teks prosedur perlu Bapak tegaskan kembali ada 3, ada pernyataan umum,
ada tahapan, ada penegasan ulang. Nah, di sini Bapak kasih contoh ya, judulnya cara membuat teh manis. Teh manis adalah minuman paling populer ya, yang biasa menemani sarapan pagi atau makanan cemilan di sore hari. Membuat teh manis tidak sulit. Kita simak cara membuatnya. Nah, di awal ini itu disebutnya adalah pernyataan umum. Sengaja Bapak beri tanda supaya kalian lebih mudah mengingatnya bahwa bagian pengantar atau bagian pengenalan ini disebutnya adalah pernyataan umum. Berikutnya, ya. Nah, ini ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Di sini ada bahan-bahan, ada cara membuat. Dalam cara membuat makanan atau menyajikan makanan, pasti polanya akan seperti ini. Ada bahan-bahan yang disiapkan, juga ada cara membuatnya seperti apa. Ya, ini tadi masuk ke dalam struktur nomor 2, yaitu mengenai tahapan. Yang ketiga, nah ini kesimpulan tadi atau penegasan ulang. Bagi Anda pecinta teh manis, pakailah gula yang berkualitas bagus supaya Anda tidak terkena diabetes. Jadi ingat sekali lagi struktur teks prosedur ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada tahapan, yang ketiga ada penegasan ulang. Oke, ya. Itu saja untuk pertemuan hari ini, ya. Silakan seperti biasa ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Tentunya setelah kalian menyimak video ini, ya, untuk mempermudah mengisi soal yang sudah Bapak siapkan. Juga, ya, silakan kalau perlu dicatat materi ini, silakan dicatat saja, ya. Jangan lupa di like and di subscribe. Ya, terima kasih. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.